Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 6 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari nubuat Hosea. Inilah sabda Tuhan, aku akan membujuk umat kesayanganku dan membawanya ke padang gurun, lalu berbicara menenangkan hatinya. Di sana ia akan merelakan diri seperti pada masa mudanya, seperti ketika ia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah sabda Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Aku akan menjadikan dikau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan dikau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan dikau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak itu tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita di saat ini diberi judul Iman Membuahkan Keselamatan dan Kehidupan. Saudara-saudari terkasih, di Seoul, Korea Selatan, ada suatu jembatan yang disebut jembatan maut. Mengapa dikatakan sebagai jembatan maut? Karena di situ adalah tempat banyak orang mengakhiri hidupnya akibat hilangnya harapan dalam hidup yang dililit oleh banyak masalah. Jembatan itu bernama Jembatan Mapo yang membentang sepanjang 1.400 meter di atas Sungai Han, yang dikenal sebagai salah satu bagian kota Seoul yang ramah pengunjung. Saudara-saudari terkasih, ketika orang kehilangan harapan dalam hidupnya oleh karena banyaknya masalah,
orang biasanya berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Masalah berkaitan dengan kesulitan hidup atau sakit penyakit yang dialami. Masalah adalah ketidaksesuaian antara realita yang dihadapi dengan ekspektasi yang diharapkan. Masalah dapat menghantar pada keresahan dan keputusasaan kehidupan. Dalam Injil hari ini ada dua sosok yang bergumul dengan permasalahan mereka masing-masing. Pertama adalah si wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bisa dibayangkan penderitaan yang dialami oleh wanita tersebut selama 12 tahun. Penyakit pendarahan tersebut pasti telah menguras seluruh energi wanita tersebut, apalagi telah dideritanya dalam waktu yang sangat panjang. Namun dalam Injil hari ini, wanita tersebut tidak menyerah dan tidak putus asa. Iman yang dimilikinya mendorongnya untuk mendekati dan menjamah Yesus. Iman dan penyerahan diri itu mengubah dan memulihkannya serta membawanya kepada keselamatan. Yang kedua, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang seorang kepala rumah ibadat yang baru saja ditinggal mati oleh putrinya. Kesedihannya tidak berlarut-larut, melainkan berubah menjadi penyerahan dan iman yang dalam akan kasih dan kekuasaan Tuhan. Iman yang dimiliki kepala rumah ibadat tersebut mengantarnya kepada Yesus yang membuahkan kehidupan bagi putrinya. Saudara-saudari terkasih, semoga iman kita pun semakin dalam terhadap Kristus Tuhan kita. Kita mengimani bahwa kuasa kasih Kristus mampu memulihkan, mampu memberi pengharapan di tengah keputusasaan kehidupan, serta mampu menghidupkan kita secara pribadi dan untuk saudara-saudari di sekeliling kita. Marilah kita belajar dari wanita yang mengalami sakit pendarahan dan dari seorang kepala rumah ibadat. Dari mereka berdua, kita belajar akan iman dan kepercayaan serta penyerahan teguh kepada kuasa dan kasih Tuhan. Iman yang mereka miliki membuahkan keselamatan dan kehidupan bagi mereka. Marilah kita memohon agar Tuhan selalu menambahkan iman kepercayaan kita kepadanya. Semoga demikian. Amin.